kawan, mari kita rapatkan barisan untuk bisa menjadi generasi teladan. Banyak orang yang bertanya, kenapa harus kitab kuning? Kenapa harus kitab gundul bukan yang lain? Kitab kuning itu satu, membacanya sendiri dia adalah pengetahuan. Membacanya sendiri dia butuh keterampilan untuk cara membacanya. Karenanya banyak aspek yang akan kita nilai dalam perlombaan ini. Ketepatan bacaannya, kepasihan nahwu soratnya dan lain sebagainya, maupun nanti pemahaman atas apa yang dia baca. Nah, yang kedua, kitab kuning ini kan dia sebuah istilah disebut dari karya-karya ulama yang dulu ya, karena memang kertasnya kuning. Nah, ini kita harapkan bahwa generasi muda kita, terutama masyarakat terutama masyarakat atau kalangan muda sekarang ini bisa merujuk ya, terhadap pendapat-pendapat para ulama kita. Karena para ulama kita dulu begitu bijak ya, membijaksanai antara sesuatu yang ideal dari sisi keilmuan itu dengan kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga konflik masyarakat itu selesai di ulama. Ada konflik-konflik masyarakat itu, ada persoalan-persoalan ketika ulama turun dengan mengeluarkan fatwa, maka insya Allah persoalan itu selesai. Nah, jadi dari sisi kultur, dari sisi keilmuan sendiri, kita bisa mengambil banyak hal dari kitab kuning ini. Di PKS sebagai partai dakwah yang memang punya konsen kepada kehidupan pondok pesantren, punya konsen kepada melanjutkan tradisi-tradisi keilmuan para ulama kita. Kita ingin menjaga tradisi keilmuan. Apalagi Presiden PKS sudah juga mencanangkan supaya kader-kader PKS itu punya kecerdasan literasi di dalam melakukan sesuatu. Karenanya untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, kita kembali ke rujukan awal, rujukan murni para ulama kita dalam menentukan sikap, baik itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka Milad PKS yang ke-18. Dilaksanakan oleh fraksi PKS DPR RI yang kemudian melibatkan seluruh fraksi PKS dari kabupaten maupun provinsi. Nah, dalam pelaksanaannya fraksi kemudian bekerja sama dengan bidang pembinaan umat, DPW dan DPD PKS yang ada di daerah-daerah. Nah, ini sengaja dilakukan seperti sebelah supaya tujuan kita mendekatkan antara PKS dengan pondok itu oleh leading sektornya itu bisa tercapai. Banyak tradisi-tradisi baik ya yang sudah diwariskan oleh para ulama kita, yang kemudian itu menjadi tradisi di pondok-pondok kita, baik dalam kegiatan-kegiatan keilmuan maupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan apapun segala bidang. Nah, selain itu, setelah kegiatan ini kami harapkan juga kepada kader PKS agar mulai meningkatkan semangatnya untuk kembali kepada rujukan-rujukan kitab murni yang sudah ditulis oleh ulama kita. Klik like, share,